Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Widyatama, dosen Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Matematika 1. Mata kuliah Matematika 1 merupakan mata kuliah wajib untuk program studi S1 Teknik Mesin. Mata kuliah ini diberikan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Kode dari mata kuliah ini adalah TKM 161101. Secara umum, terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami dasar-dasar matematika. Yang kedua adalah memahami prinsip-prinsip hitung diferensial. Dan yang ketiga adalah dapat menerapkan hitung diferensial pada bidang teknik. Berdasarkan 3 tujuan umum pembelajaran tersebut, kita dapat merumuskan 8 luaran pembelajaran kuliah. Yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman terhadap konsep bilangan dan angka penting. Lalu selanjutnya, mahasiswa memiliki pemahaman terhadap konsep fungsi. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pemahaman dalam menyelesaikan soal-soal pecahan parsial. Yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan menyelesaikan soal-soal tentang metrik. Yang kelima, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persamaan linear secara simultan. Lalu selanjutnya, mahasiswa memiliki pemahaman dalam menyelesaikan soal tentang konsep limit. Lalu yang ketujuh, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal tentang derivatif atau turunan berbagai fungsi. Lalu yang terakhir, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep turunan pada permasalahan-permasalahan pada bidang teknik. Lalu kita ingat, luaran pembelajaran kuliah harus selaras dengan kompetensi lulusan. Untuk luaran pembelajaran kuliah nomor 1-7, mendukung kompetensi lulusan A1, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu sains dasar, serta dasar-dasar ilmu teknik mesin. Lalu untuk luaran pembelajaran kuliah nomor 8, mendukung kompetensi lulusan A4, yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan problem-problem yang terkait dengan bidang teknik mesin. Pada mata kuliah ini, terdapat 3 buah komponen penilaian. Yang pertama adalah kuis, yang kedua adalah tugas mandiri, lalu yang ketiga adalah ujian tengah semester. Kuis dan tugas mandiri memiliki bobot 25%, sedangkan ujian tengah semester memiliki bobot 75%. Ketiga komponen tersebut dikomunikasikan untuk menjadi satu nilai akhir, yang pada akhirnya akan digabung dengan nilai dari dosen pengampu 2 yang mengajar pada paruh akhir semester. Pada mata kuliah ini, berbagai macam media digunakan. Yang pertama, kita menggunakan Zoom sebagai media sinkron, tempat untuk berdiskusi dan menjelaskan materi secara langsung. Yang kedua, terdapat Google Classroom sebagai learning management system. Lalu yang ketiga, kita menggunakan Barusa sebagai media penunjang referensi tertulis, di mana mahasiswa dapat mengakses referensi tertulis untuk mata kuliah terkait. Prinsip dari penggunaan media ini adalah kita ingin mengoptimasi penggunaan media sebagai perluasan ruang interaksi, baik antar mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Dapat dilihat, pada platform Zoom, kita dapat melakukan diskusi secara langsung. Mahasiswa sedang menjelaskan salah satu teori, di mana mahasiswa lain dapat memberikan feedback atau memberikan pertanyaan terhadap mahasiswa tersebut. Lalu pada Google Classroom, mahasiswa dapat menanyakan hal-hal yang tidak dipahami langsung melalui kolom chat. Lalu pada platform Perusal,
mahasiswa dapat menanyakan pada materi secara spesifik, sehingga teman-teman yang lain dapat memberikan komentar, ataupun dosen-dosen yang mengampu dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Berikut adalah contoh rencana pembelajaran mingguan. Untuk setiap minggu, kita menentukan suatu pokok dan subpokok bahasan, lalu ada metode pembelajaran, serta materi dan tugas, dan metode evaluasi yang digunakan pada perkuliahan tersebut. Untuk detail dari rencana pembelajaran mingguan dapat dilihat pada file RPS. Berikut adalah contoh implementasi pembelajaran mingguan, di mana kasus minggu pertama saya gunakan sebagai contoh. Pada minggu pertama, materi yang akan dijelaskan adalah konsep bilangan dan angka penting. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep bilangan dan angka penting. Minggu pertama diawali dari kuliah sinkron, di mana konsep bilangan mulai dijelaskan, mengcover sistem bilangan, konversi bilangan, serta operasi hitung. Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa diminta mengakses Google Classroom serta platform Perusal untuk belajar baik dari video ataupun materi yang terdapat pada referensi. Lalu, pada tanggal tertentu, mahasiswa diminta untuk mengerjakan kuis untuk memastikan bahwa mahasiswa sudah mengerti materi yang dipelajari secara mandiri. Apabila terdapat kesulitan dalam mengerjakan kuis tersebut, kita akan melakukan diskusi pada pertemuan selanjutnya. Lalu selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk belajar mengenai angka penting. Terdapat 3 materi yang akan diberikan. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan, yang kedua adalah mengenai aturan angka penting, dan yang ketiga adalah operasi hitung angka penting. Dengan menggunakan kombinasi 3 platform tersebut, kita dapat mengoptimalkan waktu 1 minggu sehingga proses belajar dapat berjalan secara kontinus dan proses diskusi dengan mahasiswa juga tidak akan terputus hanya pada platform sinkron. Berikut akan saya sajikan contoh proses pembelajaran secara sinkron melalui platform Zoom. Yang paling baik itu karena ada 10 angka. 10 angka ini. Ya, sebenarnya 10 angka itu ya. Nah, jadi ini kelebihannya dari sistem-sistem yang sebelumnya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Misalnya dibandingkan dengan apa ya, angka sebelumnya apa ya? Romawi. Saya pernah dengar ya, sistem angka Romawi itu. Kira-kira apa kelebihannya apa? Ada yang tahu nggak? Pak, ada yang tahu? Jadi kalau sebelum sistem desimal ini kan dia Arab Hindia ya, Arab India, sistem angka Arab India. Sebelumnya kan ada sistem Romawi, sistem hieroglif Mesir, sistem dari suku Aztec, suku Maya di Aztec sana. Nah, tapi sampai saat ini yang cenderung berkembang dan jadi sering kita gunakan adalah sistem bilangan desimal ini. Nah, kira-kira apa menurut teman-teman, apa sih kelebihannya sistem desimal ini dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain? Lebih spesifik, Pak. Nah, masih apa tadi? Aku nggak kelihatan ya. Fauzan, Pak. Nah, Mas Fauzan, lebih spesifiknya seperti apa, Mas Fauzan? Kenapa, Pak? Lebih spesifiknya seperti apa? Kalau yang desimal kan bisa pakai koma-komaan. Jadi kesalahan kalau misalnya pakai Romawi kan cuma misalnya 1, 2, 3 dalam bentuk Romawi. Nah, kalau pakai desimal kita misalnya panjang, menghitung panjang suatu benda, kan kalau pakai desimal bisa lebih spesifik, Pak. Kelebihannya sepersekian senti gitu, Pak. Iya, benar ya. Jadi itu ya. Jadi salah satu kelebihannya adalah desimalnya dia lebih akurat gitu. Jadi si penemu sistem desimal ini, meskipun di awalnya sistem desimal ini dia tidak mengakomodir angka ya. Jadi kalau teman-teman baca ketika orang, jadi dia bisa menyebarkan karena orang India dan Arab itu kan dia pedagang ya. Awalnya itu sebenarnya nggak ada ininya, nggak ada komanya juga, tapi terus memang dikembangkan. Dan ini memang paling lebih mudah dikembangkan dibandingkan dengan sistem Romawi dan hieroglif. Mungkin kalau teman-teman lihat sistem hieroglif itu, pusing banget itu, gambar-gambarnya aneh-aneh banget itu.
Jadi memang benar banget kata Mas Fauzan bahwa ini sangat spesifik sekali. Jadi kita bisa mengadjust angka-angka sesuai dengan keinginan kita. Ya, makasih Mas Fauzan. Ada lagi mau berpendapat? Ini Pak, Ya, Mas siapa? soal Kevin Pak. Oke, Mas Kevin. Soal keefisien dalam penggunaannya Pak. Ya, gimana Mas Kevin? Jadi dalam bilangan ribuan itu, bilangan desimal itu bisa membuat 4 angka, sedangkan bilangan Romawi itu bisa lebih dari 4 angka Pak, bisa 6 huruf atau 8 Pak. Ya, itu. Terima kasih Mas Kevin. Itu juga salah satu kelebihannya. Jadi tadi kata Mas Kevin adalah lebih efisien. Itu benar banget ya. Jadi the magic of the decimal number system itu adalah di bilangan angka nolnya ini sebenarnya. Jadi ini adalah kunci dari fleksibilitas yang dimiliki oleh bilangan desimal itu. Jadi kalau kita bicara sebenarnya kan bilangan nol kan kalau diperhitungkan kan kita nggak butuh ya. Kalau kita mau menghitung jumlah uang, jumlah buku, jumlah apel yang kita miliki kan kita ketika kita memegang satu benda berarti satu apel, jadi langsung satu itu. Itu pendekatan itu yang banyak dilakukan oleh sistem-sistem bilangan sebelumnya. Jadi kalau Romawi ya kita mulai dengan angka 1. Contohnya Romawi aja yang paling gampang dan aku agak ingat itu. Kalau yang hieroglif susah ya. 1. Terus nanti aku ambil satu apel lagi. 2, 3, 4. 3. Terus karena 4 mungkin terlalu panjang, dia bikin acuannya 5. Terus kalau taruh depan dikurangi. Jadi pada prinsipnya mereka selalu melakukan perubahan terhadap penambahan jumlah angka. Karena approach-nya seperti itu, ketika mereka sampai 9 dan 10, dia tambahin angka simbol X gitu ya. Ketika dia sampai 50, dia kasih simbol L. Ketika dia sampai 100, dia kasih simbol C. Ketika dia sampai, apalagi sih ada M ya. 1000 dia pakai simbol M. 500 ada. 500 itu D, Pak. Nah, jadi mereka terus mengembangkan angka-angka baru untuk angka yang semakin banyak itu. Jadi nanti kalau kita bikin 1972 itu akan panjang sekali. Nah, sedangkan si desimal ini dia mempunyai kelebihan yaitu nilai tempatnya ini. Jadi ada place value-nya ini. Itu mengakomodasi angka 0 ini. Jadi tadi simbol yang kita miliki, tadi misalnya angka ini ya 27.652. 2 di sini dia mewakili untuk 10 pangkat 4, 7 ini mewakili untuk koefisien 10 pangkat 3, 6 ini mewakili untuk 10 pangkat 2, 5 10 pangkat 1, 2 10 pangkat 0. Kayak itu sih. Jadi kelebihannya ada 2 tadi ya, kita bisa spesifik, dan kedua lebih ringkes lah. Paham ya? Terus apa ini? Biner. Jadi tadi pendekatan sistem desimal itu dia ada ya sepakatlah hampir semua orang itu bahwa ini yang paling enak diimplementasikan ke hal-hal yang lain nih, sehingga pendekatan ini terus digunakan juga untuk sistem bilangan yang lain. Jadi sistem bilangan berikutnya yang ingin kita diskusikan adalah sistem bilangan biner. Ini ya, kalau dilihat, coba dilihat sebentar ini. Dipahami ini. Ada yang pernah dengar nggak sistem bilangan biner? Pasti udah ya. Ini SMA ada yang pernah mendengar kata ini nggak, bilangan biner? Ya. Udah ya? Familiar saya, Pak. Familiar sih kalau biner itu. Jadi intinya kita dari kata B itu kan 2 ya. B itu 2. Sehingga dia berbasisnya 2 angka aja, yaitu 0 dan 1. Jadi sama, selalu ada 0-nya.
Jadi kalau implementasi paling mudahnya itu kalau ada yang suka programming, Python atau pakai MATLAB atau Arduino itu mungkin ya. Itu nanti akan teman-teman sering menemukan ketika kita sensor itu, misalnya saklar lampu kita pencet klik itu dia akan berubah menjadi memberikan respon, oh jadi lampunya nyala, atau kita berikan suatu sentuhan kepada elemen kita sentuhkan, oh jadi nanti terjadi perubahan tekanan. Nanti respon itu biasanya kalau dia sistemnya ya atau tidak, itu nanti diwakili dalam bahasa pemrograman itu menjadi 0 dan 1 gitu. Jadi itu dikembangkan juga untuk, jadi balik ke tadi bahwa angka itu dikembangkan based on human needs gitu ya, mungkin kalau aku bilang. Sehingga dikembangkan angka ini untuk sebagai wadah informasi yang paling simpel. Jadi kita nggak perlu, kalau yes atau no itu kan kita artikan ke komputer itu kan susah ya. Jadi komputer itu mendetek yes atau no itu 3 dan 2 huruf. Itu nanti akan countingnya lebih lama. Nah, kita harus tentukan suatu bahasa yang lebih simpel nih, yaitu 0 dan 1. 0 itu bisa yes, 1 itu bisa no, jadi atau kebalikannya tergantung dari aplikasinya. Nah, bedanya dengan sistem desimal tadi adalah di simbolnya. Jadi di simbol ini dia ada 0 dan 1. Kedua nilai tempatnya. Nilai tempatnya dia based on 2 pangkat n. Kalau tadi kan kita 10 pangkat n ya. Kalau ingat di sini. Nah, nilai tempatnya dia 10 pangkat n. Nah, itu terus ini bisa dilihat contohnya 1011,101. Jadi kalau di belakang koma dia udah minus. Seperti biasa kayak desimal juga kan, kalau di belakang koma dia akan semakin minus. Nanti tinggal kita kalikan 1421 setengah seperempat seperempat. Itu nilai tempat yang kita miliki. Terus nanti simbolnya kita cari. Oh ini 1. Turun gitu ya. Jadi ini 1. Ini 0. Ini 1. 1. Dan seterusnya. Nah sehingga jumlah ini kita tambahkan sama seperti desimal. Kita dapatkan bahwa angka ini setara dengan sistem desimalnya ini. Jadi kalau teman-teman menemukan nggak terlalu lazim juga sih. Ya, tapi ada sih. Jadi ketika ada kecil di sini ya, ini menunjukkan bahwa angka itu tuh ada di base angka berapa sih? Ini jadi base desimal. Jadi ini base-nya sistem biner. Itu untuk mencegah kebingungan. Kalau misalnya aku nulis gini nih. 100 gitu ya, 100. Nah ini kalau nggak ada, kalau konteksnya mungkin campur itu ya, ada kemungkinan kita campur. Kalau nggak ada simbolnya ini, subscribe-nya ini, nanti kita bingung. Ini dia sistem desimal atau sistem biner sih? Kayak gitu. Jadi nanti kalau kita tulis 10, oh kita tahu, oh jadi ini 100 nih. Atau kalau kita tulisnya kayak gini, dia berarti setara dengan berapa? 4 ya. 4 tapi nilainya 10. Kayak gitu. Jadi jangan bingung, angka kecilnya tidak mempengaruhi bilangan yang di atasnya, dia hanya mewakili oh ini nih ada di sistem bilangan mana. Gitu. Terus sama sistem bilangan oktal ya. Ya mos mirip banget ini, cuman bedanya dia di sini 8, lalu simbolnya dia terdiri dari 7 angka, 1 sampai 7. Jadi kata di teman-teman ngamati, kalau kita punya sistem bilangan biner, dia angkanya 0 sampai 1. Kalau desimal 10, 0 sampai 9. Kalau oktal ya 0 sampai 7. Itu sih yang harus diingat aja. Bawahnya pangkat-pangkatnya sesuai dengan sistemnya. Sama ya ini. Nah, bilangan ini kalau kita gantikan sebagai desimal, ya jadi segini. Udah ya. Kayaknya nggak terlalu rumit ini, masih
perkalian penambahan biasa. Ada pertanyaan nggak? Belum ya, ini masih perkalian. Terus, nah ini tadi rekapnya kita punya 3 buah sistem yang udah kita diskusikan, yaitu sistem bilangan desimal, biner, dan oktal itu ya. Jadi berbasis nilai 10, 2, 8, terus simbol yang digunakan. Jadi ini kalau teman-teman amati, kalau di sini kita anggap ini N gitu ya. Di sini dia 0 sampai sorry. 0 sampai N-1 gitu. Jadi contohnya ini 10. Jadi di sini 0 sampai 9. Ini 2, 0 sampai 1. Ini 8, 0 sampai 7. Itu aja. Saya kan cepet ya. Perkuliahannya seneng amat cepet ini. Terus, nah jadi ada sistem yang lain nih, yaitu duodesimal dan heksadesimal. Nah itu seperti apa sih? Nah ini mungkin istirahat sebentar, 1-2 menit sambil nanti pertanyaan ini coba ya di searching ya, duodesimal dan heksadesimal ini seperti apa sih? Nanti kita diskusikan setelah ini. Kita bisa istirahat bentar, 1 menit. Oke, udah. Apa? Ada yang udah menemukan belum? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa coba? Yosef Azura, Pak. Oh ya, gimana Mas? Ya, duodesimal dan heksadesimal itu juga merupakan sistem bilangan seperti desimal, biner, dan oktal. Bedanya di basis nilainya, duodesimal itu seperti namanya duodesi itu 12 dan Ya. heksadesi itu 16. Nah, duodesimal ini cara penggunaannya gimana? Jadi kalau kita kan sudah terbiasa dengan simbol angka 1, 2, 3 sampai 9, 10. Ya. Nah, untuk duodesi nanti ada angka baru nih untuk pengganti 10. Jadi kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu ada angka misalkan alfa. Ya. Itu sebagai nilainya 10. Ya. Habis itu beta sebagai nilai 11, baru habis itu angka 10-nya bisa bilang angka 10-nya itu sendiri di sistem duodesimal nilainya 12. Ya. Itu ada pertanyaan nggak untuk teman-teman yang lain? Sudah paham? Pak, izin bertanya, Pak. Mungkin bisa diulang lagi dong. Masih Bisa belum diulang ngerti. lagi, Mas, itu? Oke, bentar saya coba cari di apa? Mas siapa ini? Mas Losif ya. Makasih Mas Losif. Atau kalau mau share screen juga boleh Mas Losif. Bilang aja Mas. Kita aktifin dulu. Bentar, Pak. Santai. Gimana? Bentar, Pak. Oke. Santai. Ini catatan saya kelihatan nggak? Kebalik nggak? Kelihatan nggak? Teman-teman? Aku stop share dulu Pak ya, coba ya. Kelihatan. Nah, tuh tulisannya tuh. Kelihatan. Kebalik nggak? Enggak benar. Enggak, udah. Udah benar ya? Nah, itu ya. Kebalik atau enggak? Kelihatan. Kebalik. Enggak kebalik. Aman. Oke, jadi kita kan terbiasa sama sistem desimal. Angkanya kita biasa mulai dari 0, 1 sampai 9. Habis itu udah mentok 9, kita ke
10 kan, 10. Nah, untuk di 2 desimal itu kita angkanya dari 0, 1 sampai 9. Habis itu nilai 10-nya itu kita pakai alfa. Nilai 10-nya kita pakai alfa, nilai 11-nya kita pakai beta, nilai 12-nya baru 10. Jadi kalau misalkan kita tulis 11 di 2 desi itu berarti maknanya 13. Ini paham? Oke, makasih Lor. Jadi kalau Paham. kita biasanya hitung pakai sistem kelipatan 10. Kalau di sini kita sistemnya kelipatannya 12. Kalau misalkan di desimal kita itu 100 itu 100. Kalau 100 di 2 desimal dikonvert ke desimal itu nilainya 12 kuadrat. Kan kalau 100 kan 10 kuadrat. Kalau di sini berarti 12 kuadrat. Sampai sini paham? Oh, siap. Paham. Makasih. Paham, Lor. Terus saya ingin kasih pendapat pribadi boleh, Pak? Oh, boleh. Kalau menurut saya kita ini kan sebenarnya sudah terbiasa sama sistem desimal. Tetapi buat saya sistem 2 desi ini seperti lebih sempurna dan lebih mudah gitu. Soalnya sistem desimal ini kan basisnya 10. Iya. Paling cuma bisa dibagi 2 sama 5. Iya. Sedangkan sistem 2 desi ini 4 ya. Kita bisa bagi 3. Jadi ketika kita punya dari 12 kita bagi 3 hasilnya kan 4, itu bulat. Kalau 10 kita bagi 3 kan koma. Susah. Jadi untuk penghitungan menurut saya akan banyak yang lebih mudah, tapi kekurangannya sih kita nggak bisa bagi 5. Tapi kalau menurut saya kita sering bagi 5 ini karena kita udah terbiasa di penggunaan desimal. Itu aja sih dari saya. Iya. Bener sih, terima kasih Mas Losif itu. Jadi aku sepakat. Jadi 12 itu sebenarnya angka yang enak banget ya. Iya, Pak. Angka paling kecil yang enak karena dia pembaginya dia memiliki faktor yang paling banyak, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu kayak bahkan di atasnya aja setara dengan itu 18 mungkin ya. Kalau 13, 14, 15 itu kan masih sedikit ya. Jadi 12 itu memang spesial, makanya ini ada sistem 2 desimal ini. Jadi dia memang kelebihannya itu. Dan balik lagi ke kita diskusi di awal itu, angka, jadi sistem-sistem ini kan diciptakan untuk mendukung manusia gitu ya. Jadi mungkin tadi kayak yang Mas Lausif sebutkan itu, jadi mungkin orang-orang yang menciptakan sistem 2 desimal ini, aku kebetulan belum baca sejarahnya secara detail ya. Dia mungkin juga merasa gitu Mas Lausif. Kayaknya memang si desimal ini dia familiar sih, tapi ada di pemakaiannya memang agak nggak enak gitu. Itu sama dengan tadi pengembangan ketika heksadesimal. Itu yang kedua heksadesimal ya. Nah, heksadesimal itu dia